Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita, tema baru. Kalau sebelumnya sesi-sesi 12 pertemuan sebelumnya kita sudah ngomong tentang epistemologi, kemudian logika, kemudian hermeneutika. Hari ini kita masuk ke yang agak sophisticated. Disinilah nanti kalian ketemu pemikiran-pemikiran para filosof. Meskipun nanti kita tidak akan masuk ke satu demi satu tokoh, kita akan masuk secara umum, kemudian kita lihat isu-isu besarnya. Karena fokus kita tidak pada menghafalkan pikirannya para tokoh, tapi kita pahami sistemnya, kemudian kita adaptasikan, siapa tahu bermanfaat untuk kita di level apapun hidup kita. Maunya begitu. Tema hari ini adalah ontologi. Malam ini masih pengantar, beberapa istilah, kemudian beberapa pola-pola umum dalam ontologi. Pengantar ini agak panjang karena ontologi itu rumit. Mungkin sampai 3, saya tidak tahu. Bisa jadi nanti bisa 4. Kita masih pengantar ontologi. Saya akan ngomong beberapa sistem-sistem besar. Baru setelah pengantar selesai kita masuk isu-isu ontologi. Mungkin dimulai dari kosmologi tentang alam semesta, kemudian teologi tentang Tuhan, dan antropologi tentang manusia. Jadi ontologi akan diakhiri dengan filsafat manusia. Filsafat manusia secara ontologis akan dilanjutkan ke filsafat nilainya. Kita akan ketemu dengan etika. Etika bisa 3-4 kali pertemuan. Mungkin sudah season keberapa nanti kita etika. Karena tema-tema yang tak sebut tadi, kalau saya ngomong Tuhan, alam, manusia, itu bisa panjang. Ngomong tentang Tuhan bisa 3-4 sesi. Manusia juga begitu. Alam mungkin bisa 2-3 kali pertemuan. Jadi pertemuan kita masih panjang. Saya tidak tahu kamu semester berapa sekarang. Jangan-jangan lebih duluan lulus di kampus daripada lulus di sininya. Ya, karena nanti saya tidak tahu, takbir nanti ngasih ijazah kamu kalau sudah lulus. Wisuda, sebenarnya filosof. Ontologi definisinya di buku-buku ada, jadi saya nggak usah panjang lebar. Asal katanya ontos sama logos, ada yang bilang on aja, ada yang bilang logos saja. Kalau di Yunani bisa diringkas. Kayak Yogyakarta itu sebenarnya kalau kamu ngomong Jogja aja kan otomatis orang ngerti. Oh, maksudnya Yogyakarta. Karena Jogja itu kan lebih komunikatif daripada Jakarta. Komunikatifnya itu kalau kata Yogyakarta disebut depannya aja, orang langsung paham bahwa itu Yogyakarta. Tapi kalau Jakarta nggak bisa, disebut depannya aja orang nggak paham kalau itu maunya Jakarta. Nanti Jogja lebih komunikatif. Oke, jadi ontos itu wujud, being, ada, logos itu ilmu. Gampang-gampangannya itu, meskipun nanti di level-level selanjutnya definisi logos itu luar biasa. Termasuk kalau besok kita ketemu tokoh namanya Derrida. Tapi untuk sementara logos artinya ilmu. Biologi itu bios dan logos. Pokoknya semua yang ada logosnya itu berarti dia sudah tersistemasi, sudah levelnya naik dari sekedar pengetahuan. Kalau masih pengetahuan dia belum logos. Tapi kalau sudah logos itu berarti dia sudah mengalami sistemasi, sudah terstruktur bagus, sudah ada bangunan keilmuannya. Jadi ontologi ngomong tentang being. Nanti tak jelaskan apa itu being. Ada yang mendefinisikan ontologi is the theory of being qua being. Jadi ontologi adalah teori tentang wujud qua being.
melalui wujud. Jadi menjelaskan wujud melalui wujud. Beberapa filosof muslim panjang lebar menjelaskan istilah being qua being. Kenapa being qua being? Karena ya menjelaskan sesuatu melalui sesuatu. Sesuatunya itu ya being juga. Kalau di hermeneutik ada dari simbol ke simbol. HP adalah alat komunikasi. Alat komunikasi itu kan menjelaskan HP ini. Tapi alat itu kan juga simbol. Kata-kata alat juga simbol, komunikasi juga simbol. Simbol dari sesuatu. Jadi being qua being atau ontologi is the study of the real world, tentang dunia yang sejati. Definisi dihafalin aja, diingat-ingat aja. Yang penting arahnya bahwa ontologi berarti kita akan belajar tentang ada. Nanti kita revisi lagi. Jangan-jangan pemakaian kita terhadap istilah ada itu tidak pas. Karena dalam bahasa Indonesia ada itu biasanya untuk menyebut sesuatu yang real, padahal tidak selalu ada itu real. Nanti kita lihat. Pertanyaan utamanya adalah what is exist? Apa sih yang eksis itu? Atau what is? Apa sih itu? Itu ontologi. What is real? Real itu apa sih hakikatnya? Apa sih kenyataannya? Pokoknya bahas sesuatu. Intinya sesuatu itu apa sih? Atau sebelum masuk ke sesuatu, kalau fisiknya saja yang dibahas, ini apa sih sebenarnya? Nah, itu ontologi. Setiap ilmu pasti ada aspek ontologinya. Setiap pengetahuan pasti ada aspek ontologinya. Kalau nggak ada berarti ilmu tanpa objek, nggak mungkin. Segala sesuatu pasti ada aspek wujudnya. Sering kalau di buku-buku ditulis ontologi strip garis miring metafisika. Strip mau nanti keliru. Jadi garis miring tidak selalu atau ya. Garis miring itu artinya bisa macam-macam bergantung tafsir. Kalau garis bawah underscore itu maksudnya apa? Kalau kamu bikin email kan kadang-kadang pakai underscore ya. Maksudnya apa? Gaya aja. Ayo. Simbol kan setiap simbol punya makna. Maksudnya ontologi. Gak ngerti ya, pokoknya kamu Mbak. Dulu maksudnya itu saya mau daftar Facebook atau email, ditolak pakai nama saya. Diterima baru kalau ada underscore-nya. Kan kadang-kadang gitu. Sudah dipakai terus yang pakai underscore. Apa sih maksudnya underscore? Saya nggak akan menjelaskan, kamu cari sendiri. Iyalah, ya ilmu ini beda. Kalau mau yang gitu-gitu nanti belajar di bahasa Indonesia lagi, atau kamu belajar dilacak. Apa sih maksudnya underscore? Terus garis miring itu maksudnya apa? Atau jangan-jangan di matematika garis miring bukan atau tapi bagi. Berarti ontologi dibagi, metafisika tidak bisa. Aku atau kamu sama saja. Berarti aku dibagi kamu nggak apa-apa. Yang sudah, tempo bagi. Nah itu dibahas itu harusnya. Itulah ontologi juga. Jadi membahas yang ada. Semangatnya filsafat kan itu, karena kita banyak ngomong yang tidak paham yang diomongkan. Kayak fikih. Jadi kamu ngomong apa tidak jelas. Di antara maumu dengan pikiranmu dengan mulutmu nggak sinkron. Nah, itu fenomena fikih. Oke, kenapa sih ontologi itu? Kalau di barat malah ontologi adalah bagian dari metafisika. Atau ada yang ngomong ya kajian ontologi itu ya otomatis kajian metafisika. Kenapa sih disebut sama? Karena dua-duanya melacak hakikat. Metafisika itu berarti yang dibalik fisik, di luar dunia fisik. HP ini fisiknya adalah mungkin kacanya, LCD-nya, mungkin tutupnya, mungkin warna putihnya, itu kan fisiknya. Tapi sebenarnya kan hakikatnya HP itu bukan kacanya, bukan besinya, tapi hakikatnya adalah alat komunikasi. Dan alat komunikasi itu kan bukan sesuatu yang fisik yang bisa kamu lihat, kamu sentuh. Dia metafisik, berada di balik fisik. Itu yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita pakai istilah yang kalau di Indonesia kan metafisika itu hubungannya biasanya sama barang goib, dukun, santet, until bolong, until anak, until bapak, until ibu, itu banyak. Jadi biasanya arahnya ke sana.
Padahal enggak, metafisik itu berarti beyond fisik, sesuatu yang dibalik fisik. Ontologi disebut metafisika juga karena dia tidak berhenti di fisik. Dia mau melacak fundamental structure, dia mau melacak hakikat. Dan hakikat itu biasanya lintas barang, lintas fisik. Kayak kamu manusia misalnya, apa sih hakikatnya manusia? Dan kamu bilang, hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Makhluk itu biasanya di balik fisik. Nah, oleh karena itu sering disebut ontologi strip metafisika. Begitu kamu ngomong ontologi, kajian tentang realitas, kamu kan gak cuma deskripsi, tapi mencari relasi, mencari hakikat, mencari kausalitas, dan semua itu sifatnya metafisik. Jadi metafisik tidak selalu barang gaib. Dan barang gaib pun ya definisimu kan ada gaib itu mesti setan-setan. Enggak, gaib itu kan kalau bahasa Arab sesuatu yang kamu tidak tahu itu gaib. Misalnya di mana, di daerah Gamping sana ada bakmi enak, namanya bakmi nyemek misalnya. Bagi kamu yang tahu itu real, konkret, tapi bagi yang nggak tahu kan itu barang gaib. Nggak ngerti saya Pak, terlintas di kepala aja, nggak dengar namanya aja baru tadi, itu kan gaib namanya. Jadi jangan susah kamu, ayo nyari barang gaib yuk. Ya barang gaib gampang, yang belum kamu tahu carilah jadi itu gaib. Sekarang jadi nggak gaib lagi. Jadi kalau tuyul itu sudah bisa kamu lihat, dia sudah nggak gaib lagi. Jadi hantu itu kalau sudah kelihatan, sekarang hantunya nggak gaib, dia sudah real, konkret bisa dilihat. Dan kalau dia bisa dilihat berarti sudah nggak gaib, kan gitu logikanya. Jadi jangan heran kalau di setiap buku-buku ontologi pasti ontologi strip fisika. Metafisika. Metafisika berarti sesuatu yang sudah melampaui fisik. Kenapa sih ontologi penting? Karena ini tak peteling dari tulisan itu zaman S1 itu. Saya S1 berarti sekitar tahun 93-an. Jadi, kamu mungkin belum lahir 93. Ya, jadi ya meskipun dari sisi wajah mungkin saya lahirnya 2008 gitu. Makanya jangan boros-boros. Ini gitulah, kalau punya wajah itu jangan diboros-boros kan. Oke, jadi kenapa sih orang harus ini penting belajar ontologi? Karena persepsimu terhadap realitas, pemahamanmu terhadap realitas itu kadang menentukan relasi sosial, menentukan fenomena sejarah, menentukan fakta sehari-hari. Berbeda persepsi itu bisa jadi debat, bisa jadi melanggar hukum, bisa jadi perang, bisa ada penghancuran budaya, bisa kamu cuma buang-buang waktu, bahkan bisa bikin kamu stres. Persepsi menentukan. Bagi yang punya persepsi misalnya gitu, realitas apa yang simpel aja ya kamu, realitas kuliah. Bagi yang menganggap kuliah itu mencari ilmu dengan yang menganggap kuliah itu mencari ijazah, itu cara dia menyikapi kuliah pasti beda. Bagi yang mencari ijazah ya penting nggak lulus dapat ijazah. Bagi yang cari ilmu ya gimana caranya ilmu dia dapat, meskipun langka hari ini kuliah cari ilmu itu. Kalau ditanya Pak, kuliah kan cari ilmu enggak Pak? Ilmu itu sudah banyak di buku-buku Pak. Buat apa saya cari lagi? Sudah ada, sudah ketemu sejak lama. Cuma saya belum paham gitu aja. Jadi ya, ayo coba dicek. Banyak peristiwa clash karena beda pemahaman terhadap realitas. Persepsi orang Indonesia tentang pacar dengan persepsi orang Barat tentang pacar mungkin beda, atau persepsinya orang Islam tentang pacar pasti beda. Ketika itu ketemu mungkin bisa debat, bisa berselisih. DPR itu apa sih? Definisinya mesti beda-beda. Kalau kamu yang mendefinisikan DPR adalah wakilnya rakyat, tapi DPR-nya sendiri mungkin dia tidak merasa wakil rakyat, tapi akulah bosnya rakyat, karena aku dipilih oleh rakyat. Beda definisinya itu sudah menentukan perilaku. Bisa perang. Yang perang dunia kedua itu awal mulanya ada di antaranya urusan para pangeran dari beberapa negara di Eropa yang merebutkan perempuan dan seterusnya. Beda persepsi tentang realitas. Bisa penghancuran budaya. Persepsimu tentang ini budaya maju, ini budaya mundur. Oh itu realitas kan? Cara memahami realitas.
Orang Barat dulu menganggap Indonesia ini budayanya mundur, budaya terbelakang, sementara Barat lah yang maju. Maka untuk bisa maju kita harus dibaratkan. Budaya lama dihancurkan diganti budaya baru. Atau mungkin orang-orang kelompok tertentu menganggap Indonesia ini negara kafir, harus diislamkan lagi. Persepsi itu mereka juga. Meskipun enggak lah, Islam itu kan enggak harus gitu. Tapi Islam itu gini, satu persepsi Islam model A, dua persepsi Islam model B. Maka ontologi penting. Manusia itu apa sih menurut kamu? Itu nanti menentukan juga. Masjid itu apa sih menurut kamu? Menentukan juga. Persepsi orang tentang masjid, misalnya persepsi orang A dengan orang B bisa beda-beda. Kenapa di masjid ini bisa ada acara macam-macam sementara di yang lain nggak ada? Itu kan persepsi tentang masjid. Itu ontologi kuncinya. Oke, kadang-kadang juga persepsi bikin kamu salah. Persepsi bikin buang-buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang energi. Misalnya persepsimu bahwa cowok itu harusnya yang memimpin perempuan. Jadi kalau pacaran, waktu ditraktir yang bayarin harus cowok, yang antar jemput harus cowok, yang itu kan susah. Kamu buang waktu, buang energi. Cara mengatasinya gampang, ganti persepsinya. Nah, tinggal dibalik aja. Oh, enggak terlalu gitu. Tergantung yang punya uang siapa. Oh iya, urusan bayar membayari itu yang punya uang siapa, urusan jemput menjemput yang punya motor siapa, kan gitu. Enggak ada urusan dengan cowok dan tidak cowok. Itu kan ganti persepsinya sudah. Bisa bikin kamu stres juga. Kamu melihat, ya kayak tadi, tak lanjutin contohnya pacaran. Pacaran bagi kamu adalah harus tiap malam minggu apel. Ini kan persepsi. Jadi begitu pacarmu nggak apel, kamu stres di rumah, kurang aja. Malam minggu nggak datang, ngapain aja? Nah, mesti gitu. Kenapa? Kamu jawab aja. Loh, emangnya yang wajibin malam minggu harus apel siapa? Persepsinya diganti dong. Ganti aja. Kenapa malam minggu? Kita Islami harusnya. Malam Jumat. Loh, kan gitu terus sih. Malam minggu itu kan orang Yahudi hari Sabtu. Nah, kita Islam. Jadi ganti. Apelnya malam Jumat. Kalau kemarin saya bilang konsep, saya bilang teori, saya bilang persepsi, itu kuncinya ada di ontologi, ada di definisi kita tentang realitas, tentang keberadaan. Modus operandi kita dalam hidup itu penentunya adalah hakikat hidup menurut kita apa, sifat dasar alam semesta menurut kita apa, nyawanya nanti di situ. Oke. Jadi nanti akan kamu dalam hidup akan ketemu banyak masalah-masalah yang rumit. Kadang-kadang kuncinya sederhana, ganti aja definisinya. Kalau misalnya kamu stres, aku kuliah sampai semester tua kok nggak selesai-selesai ya. Nah, itu ganti definisinya. Kuliah itu tujuannya tidak cari ijazah. Daripada kamu kurus gara-gara mikir nggak lulus-lulus ganti definisi kuliahnya itu caranya masih ada. Nah, daripada kamu stres, dibalik aja persepsinya, tinggal diganti definisinya, karena itu menentukan. Oke, sekarang masuk ke being yang ada. Apa sih being itu? Nanti being itu beda dengan realitas, beda dengan eksistensi. Meskipun dalam bahasa Indonesia kadang disamaratakan. Yang ada itu adalah definisi yang universal. Ada itu universal. Segala yang bisa kamu pahami itu ada. Segala yang bisa kamu sebut itu ada. Semua hal itu ada. Yang tidak ada apa Pak? Yang tidak bisa kamu sebut dan tidak bisa kamu pahami, berarti dia tidak ada. Bahkan hayalanmu itu kan ada. Dia ada sebagai hayalan. Mimpimu itu ada tidak selalu harus real. Segala, dia predikat paling umum, predikat paling awal dari segala sesuatu. Itu tak kasih contoh di titik 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Misalnya dari predikat paling besar, paling kecil, aku orang Indonesia. Di atas orang Indonesia kan aku manusia. Atau di atas manusia aku hewan, termasuk golongannya hewan. Di atas hewan mungkin aku organisme hidup. Di atas itu kan aku ada. Nanti logika kayak gini dipakai oleh Heidegger di eksistensialismenya. Jadi ada adalah atribut yang paling umum, paling sederhana dan universal. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dikasih predikat, yang tidak bisa dikasih predikat ada.
Segala hal itu ada. Hayalanmu itu kan ada, meskipun dia tidak real, meskipun dia tidak eksis. Kamu bayangkan, seandainya aku jadi presiden ya, wah, kan itu cuma hayalan, tapi kan dia ada sebagai hayalan. Meskipun kamu cuma mimpi, tapi mimpimu kan sesuatu yang ada. Jadi sifatnya apa? A priori. A priori itu mendahului semuanya. Dia ada di depan. Dan universal. Dia jadi syaratnya realitas, syaratnya eksistensi. Jadi ada tidak sama dengan real, tidak sama dengan eksis, tidak sama dengan hadir. Jadi kalau ada dosen ngabsen, ain ada pak. Itu meskipun air pak nggak masuk, kalau temennya ngomong ain ada pak, itu yang ngomong itu nggak bohong, karena ain memang ada. Itu kalau hadir, kalau dia bilang hadir, bohong dia. Tapi kalau dia bilang ada pak, nah itu nggak bohong, kamu sah. Kenapa? Lu memang ain ada, meskipun sekarang tidak di sini, kan nggak bisa. Ajari cara mengaku si dosen. Apalagi dosennya ngabsennya sambil nunggu. Ain, sekarang ada pak, ada pak. Tidak apa-apa, memang orangnya ada kok. Bahwa dia tidak di kelas saat ini, sebenarnya tidak eksis, ya itu lain acara. Tapi yang jelas dia ada. Kalau ada orang tanya, surga neraka misalnya, orang ateis bilang, surga neraka ada nggak? Ada. Bahwa itu urusan real apa enggak, saya tidak tahu, tapi ada. Entah itu ada sebagai konsep, ada sebagai keyakinanmu, ada dalam pikiran imajinasimu, tapi kan dia ada. Jadi paling tidak dalam atribut ini kamu nggak perlu takut untuk debat dengan orang-orang yang anti metafisika, anti dari sisi ada atau tidak, semua hal ada. Dia bisa ada di pikiranmu, ada dalam lamunanmu. Asal bisa kamu tangkap, bisa kamu pahami, tidak harus ada barangnya, maka dia eksis, ada. Oke, jadi kalau ada pasti diketahui, karena kita nggak mungkin mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui. Itu namanya tautologi. Hanya pertanyaan-pertanyaan tautologi seperti itu. Tapi kalau ada, dia harus dapat diketahui. Bisa nggak kamu mengetahui sesuatu yang tidak dapat kamu ketahui? Itu kan bulat, tidak gara-gara. Karena ada itu, dia sifatnya a priori dan universal, dia pasti dapat diketahui. Kalau dia tidak dapat diketahui, pasti tidak ada. Begitu kita mengetahui, pasti dia ada. Jadi atribut ada itu adalah atribut yang universal. Ada beberapa klasifikasi, sebenarnya banyak, itu tak kasih contoh cuma 2. Kalau dalam filsafat Islam kemudian dikenal pembagian wajibul wujud sama mungkinul wujud. Yang sungguh-sungguh ada dan yang cuma mungkin adanya. Nah itu nanti panjang kita bahas di belakang. Termasuk juga ada yang nyata benar-benar ada yang tampaknya saja ada, padahal enggak. Ini itu kan ada. Ya kan? Salah satu contohnya gitu. Nanti kita jelaskan klasifikasi di belakang. Tapi yang jelas sekarang cukup dipahami ya, ilmu kita nyampe being, tentang yang ada. Sebelum ada sifat apapun, yang pertama-tama harus ada adalah being. Kalau dalam bahasa filsafat ini namanya first order predicate. Di predikat level 1. Setelah itu baru ada predikat level 2, level 3 dan seterusnya. Orang sering, kadang-kadang level ini orang nggak sadar terus jadi bahan guyonan. Kayak gimana kriteria pacar yang kamu ketahui, yang paling ingin kamu inginkan? Ya saya ingin yang rambutnya panjang, kulitnya putih, yang terus kalau kamu gimana? Saya ingin yang ada saja lah. Nah, seolah-olah lebih cerdas yang ditanya kedua ini. Tapi sebenarnya dia tidak cerdas. Kenapa? Karena yang ditanyakan bukan order. Ketika saya tanya kriteria pacar yang kamu inginkan, ya mesti aja yang ada. Ada itu first ordernya. Saya mau tanya level keduanya, second order predikatnya, predikat level selanjutnya. Saya mau cari yang cakep, yang mana, yang kamu, saya nyari yang hidup aja lah Pak. Nah itu kan beda level sudah. Jadi predikat pun ada level-levelnya. Jangan salah, seolah-olah yang bilang yang ada aja Pak itu lebih pintar, tapi sebenarnya lebih bodoh dia. Arahnya tidak ke situ pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah predikat level kedua, bukan level beingnya, tapi level atributnya. Jadi
ontologi berarti dia karena ada meliputi segala hal, sifatnya umum dan universal, maka ontologi nanti membahas segala yang ada, termasuk Tuhan, termasuk kosmos, alam, dan termasuk manusia. Jadi semua ilmu berarti dibahas juga. Itu yang kemudian zaman dulu disebut filsafat, itu induknya semua ilmu. Karena filsafat tidak sibuk dengan rincian detail, tapi dia masuk ke hakikat terdalam. Jadi tidak melihat detail siji, yang satu punya kumis, satu nggak punya kumis, satu punya brewok, satu nggak punya brewok, tapi dilihat dimensi umumnya, baik di level yang bawah maupun di level paling atas, paling nggak di level ada, di level being. Jadi kamu bisa bilang saya sama Primus apa sama Sopola yang cakep-cakep itu kembar sebenarnya. Kita punya sifat dan punya karakter yang sama. Paling tidak kita sama-sama ada, levelnya sama. Jadi kamu bisa, kalau saya sama Nabi Muhammad itu sebenarnya sama aja, sama-sama ada di level ini, di level being yang paling dasar. Semuanya masuk kategori ada. Di atas ada itu ada level realitas, real dan tidak real. Itu beda lagi. Kalau realitas itu adalah ada yang sifatnya konkret, itu realitas. Realitas itu kenyataan, tapi di atas kenyataan ada kenampakan. Jadi kadang-kadang harus dibedakan realitas dengan tampaknya. Jadi kalau tadi level paling dasar dari wujud adalah karakter ada, di atas ada adalah realitas, sesuatu yang real. Jadi mimpiku itu ada, tapi dia tidak real. Lamunanku itu ada, tapi dia tidak real. Jadi di atas ada level reality, realitas. Dan di balik realitas, hati-hati dengan jebakan. Saya susah menerjemahkan bahasa Indonesianya, tapi tak terjemahkan kenampakan. Ketika kamu memahami realitas, kadang-kadang yang tampak itu tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Itu namanya kenampakan. Pensil kalau dimasukkan air, ini kan contoh paling klasik sejak kamu SD juga dikasih contoh ini. Itu real, nyata. Cuma di matamu pensil ini yang realnya lurus, tapi di matamu dia tampak bengkok. Itu kenampakan. Jadi kadang-kadang ada jarak antara realitas dengan kenampakannya. Apa ya Indonesia ini penampakan? Mau tak terjemahin penampakan, nanti bayanganmu mesti kembali ke tuyul dan kawan-kawan lagi. Iya, jadi penampakan itu kan mesti kamu konotasinya ke sana. Jadi ya sudah itulah, bukan dunia hantu-hantu aja penampakan itu. Baik hantu timur maupun hantu barat. Bedanya hantu timur sama hantu barat itu, kalau hantu barat itu kaya-kaya, hantu timur itu miskin-miskin. Di barat itu kan hantunya cakep-cakep, pakai jas, pakai dasi. Kalau di timur cukup pakai kain putih pocong. Ya kan, tuyul itu malah pakai celana kolor, nggak pakai baju. Kuntilanak itu ya soalnya gitu terus melarat-melarat. Di barat hantunya kaya-kaya, pakai jas, pakai dasi. Jadi ada beda. Ini tak bagi lagi. Jadi kenampakan itu berarti apa? Tampilannya sesuatu. Ya kadang-kadang realitasnya apa, kelihatannya apa. Gunung itu mungkin warnanya hitam, dia tanah, tapi dari jauh dia jadi biru. Nah itu namanya kenampakan. Jadi nampaknya jadi biru, padahal dia tidak biru. Sama kayak air laut itu kan kelihatannya hijau atau kadang kelihatan biru, tapi sebenarnya kan realitasnya dia tidak hijau dan tidak biru. Nah itu beda antara kenyataan dengan kenampakan. Tapi ya ada juga bukan kenampakan. Saya lagi-lagi susah dari istilah di bahasa Indonesianya. Akhirnya taur, ketampaan. Ya apa ya? Jadi gini, ketampaan itu beda. Kalau kenampakan itu bukan salahku, karena memang semua orang juga lihat gunung dari jauh warnanya biru. Tapi kalau ketampaan itu barangnya nggak kayak gitu, hanya aku aja yang lihatnya jadi kayak gitu.
Kalau pas aku lagi stres itu tak contohnya misalnya lihat gajah yang hitam jadi oranye, mungkin aku lagi mabuk bareng apa mungkin ada gajah warnanya oranye, semua orang nggak lihat itu, cuma kamu aja yang lihatnya kayak gitu. Itu namanya ketampaan. Oh, kok ketampaan itu ya, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa ya? Susah. Keterbatasannya bahasa Indonesia itu banyak istilah-istilah di bahasa Indonesia yang agak susah. Saya dulu zaman bahasa Indonesia ini jundil itu apa ya? Bilang kaget juga enggak? Bukan kaget, jundil itu lebih dari sekedar kaget. Oh, apa ya? Ya kaget dan meloncat ya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Arab apalagi itu kaya, tapi yang bahasa Indonesia terbatas. Karena Indonesia kan serapan-serapan dari sana sini. Nah, jadi kalau ketampaan itu penampaannya benar, hasilnya benar. Cuma karena kita tertipu aja. Kalau kita pas jatuh cinta luar biasa, pacar kita yang biasa-biasa jadinya cakep. Nah itu kan tidak gara-gara anunya, tapi gara-gara memang kita sedang jatuh cinta. Itu ketampaan. Realitasnya sih pacarmu, pacar gitu-gitu aja disenangi sampai gede. Misalnya, loh, jangan disalahkan jatuh cinta, kamu jangan ketawa, awas kamu bisa kalau jatuh cinta. Jadi itu ketampaan. Dan itu beda-beda levelnya gitu. Jadi nanti ini karena ini teori dasar, diingat-ingat ya besok ketika menganalisis sesuatu. Kadang-kadang terjadi deviasi. Deviasi itu kadang ada pada objeknya, kadang ada pada subjeknya. Tuh. Ya yang pada objeknya ya kayak padahal realitasnya mungkin tidak begitu. Kayak pensil tadi loh, dia masuk ke air, dia jadinya terlihat jadi bengkok, padahal realnya dia tidak bengkok. Ada deviasi karena yang lihat. Karena yang lihat pakai kacamata merah, maka tembok yang hijau jadilah warnanya merah. Nah, itu dalam persepsi, dalam analisis ini penting. Kadang-kadang persepsi peneliti menentukan objek yang diteliti. Kadang-kadang objek yang gambarnya seperti apa, tapi ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, gambarnya jadi berubah. Nah itu kenampaan dan ketampaan. Kalau mau masuk ke hakikat, masuklah ke kenyataan. Kalau mau masuk lebih dalam lagi, jangan cuma berhenti di kenyataan yang real, tapi masuklah ke hakikat yang lebih dalam. Nanti masuk namanya esensi. Nah, kalau kenyataan ujiannya ya pengalaman. Nyata atau tidak nyata itu adanya dalam pengalaman. Pengalaman berarti apa? Dia harus bisa diakses oleh panca indera. Jadi yang metafisika tadi bisa tidak disebut real, tidak disebut realitas. Realitas itu berarti dia harus bisa diakses oleh dunia indrawi. Dan hati-hati ketika kamu menyerap realitas, karena kadang realitas tidak menampakkan wajahnya yang sebenarnya. Apalagi hari ini, berita itu kan muter-muter tidak karu-karuan. Kamu susah mendeteksi mana real dan tidak real. Ketika kamu sudah ketemu orang yang real, ini kenampakannya seperti apa? Jangan-jangan persepsimu sudah geser sehingga yang bagus tampaknya jadi jelek. Nah itu hati-hati. Ini level ontologis yang selanjutnya. Di atas kenyataan ada level eksistensi. Ada yang menyamakan realitas dengan eksistensi. Tapi secara umum eksistensi dengan realitas berbeda. Banyak hal yang real tapi dia tidak eksis. Untuk bisa eksis paling tidak syaratnya dia harus konkret, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diminum, bisa dirasakan. Lihat ini malah contohnya tiba-tiba jadi diminum. Oke, pikirannya mulai. Jadi eksistensi syaratnya konkret. Yang kedua bersifat publik. Bersifat publik itu kamu bisa lihat, saya bisa lihat, dia bisa lihat. Tak pegang hangat, kamu juga bisa pegang ke sini hangat. Kalau nggak percaya ke sini aja hangat. Semua orang juga akan begitu.
berarti dia publik, dia tidak sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga, dia menempati ruang dan waktu. Banyak, nanti tadi saya bilang, ada yang menyamakan realitas dengan eksistensi. Ada yang bilang bahwa kalau dia sudah real, berarti dia sudah eksis. Tapi yang bilang berbeda adalah kalau dia real tapi tidak bersifat publik, maka dia tidak eksis. Kamu punya grup band real, tapi tidak ada orang satupun yang tahu, hanya kamu dan anggota bandmu yang ngerti, itu berarti kamu tidak eksis. Kamu ngaku-ngaku saya itu sebenarnya cakep loh, tapi hanya aku sendiri yang ngerti. Nah itu berarti ya mungkin real kamu cakep, cuma tidak eksis. Eksistensi itu adalah ketika dia bersifat publik dan konkret. Makanya kan bahasa Indonesia sekarang mungkin lebih baca jadi eksis. Saya ingin eksis. Nah, eksis itu berarti diakui oleh publik dari definisi ini. Jadi existence. Banyak hal yang real tapi tidak eksis. Dulu misalnya sebelum ditemukan Candi Borobudur itu sudah ada, hanya saja nggak ada satu orang pun di dunia yang tahu. Maka dia real tapi tidak eksis. Tidak, ya tidak eksis, tidak mengejawantah kalau bahasa pedalangannya, tidak mewujud. Jadi eksistensi itu berarti ketika sesuatu yang konkret menempati ruang dan waktu dan bersifat publik. Di situ ada dengan rasa sedih. Hatiku sedih misalnya, itu kan hanya aku yang tahu. Kalau aku tidak ngomong, kalau aku tidak berperilaku yang menunjukkan kesedihanku, maka kesedihanku ini tidak eksis. Untuk bisa eksis harus diketahui publik. Saya sebenarnya rajin kok Pak, hanya saja memang saya sering bolos. Nah, tidak bisa. Ketika kamu sering bolos berarti kamu tidak rajin. Kalau kamu ingin eksis disebut orang rajin, kamu harus masuk terus. Nah itu eksistensi namanya. Makanya nanti ada aliran namanya eksistensialisme. Jadi tidak cukup dengan hanya kamu ada dan real, tapi kamu juga harus berada. Nah susahnya ini. Jadi berada itu nanti ada juga istilah mengada. Jadi yang ada hubungannya dengan eksistensi. Mengada itu membuat dirimu jadi ada, jadi eksis maksudnya. Berada juga begitu, memposisikan dirimu dalam ruang dan waktu tertentu. Modus-modus wujudmu sekarang harus ditata lagi kalau bikin kata-kata. Saya ada mengada, ada berada, diawali dari ada. Nah, kalau kamu bingung ya tanya aja, ada apa? Ada apa-apa. Kalau saking stresnya nggak usah dipahami lagi, paling kamu komentar ada saja. Tinggal dijalani, diteorikan jadi jelimet. Cuma hati-hati, banyak orang ketika miss dalam kayak gini, terus kayak tadi, kadang kamu jadi stres karena salah atribut. Kapan kamu eksis, kapan kamu hanya real, kapan kamu sekedar ada. Kapan yang real ini penampakannya jadi berbeda. Mau A tapi orang menangkapnya B. Nah, ini realitas. Tiap hari kamu berhadapan dunia yang seperti ini. Di balik eksistensi ada esensi, ada juga substansi. Nah, ini semuanya yang ada sisinya ya kalau fikih itu. Harmonisasi, statusisasi dan kawan-kawan. Gara-gara ini mungkin dia di bawah sadarnya bilang pokoknya kalau ingin disebut ilmiah belakangnya harus si. Jadi dia ngomongnya edukasi si, statusisasi, ada harmonisasi. Nah, besok kita pengajiannya diganti apa? Ngajiisasi misalnya, filosofisasi kan sih, diganti sasi rasanya ilmiah. Kita melakukan segerisasi tenggorokan. Iya. Biar semakin mempertajam konsentrasi. Oke, esensi. Kalau esensi itu kutub yang berseberangan dengan eksistensi. Kalau eksistensi dimensinya publik, kalau esensi hakikat terdalamnya. Kayak tadi, eksistensi dari HP ini adalah warnanya yang putih, ringtone-nya yang seperti apa, yang bisa kamu dengar, ukurannya berapa, wujudnya berapa, yang bisa kamu lihat, dan seterusnya. Esensinya adalah
dia alat komunikasi. Itu esensi. Jadi esensi itu orang menyebutnya hakikat. Jadi esensi inilah nanti yang sifatnya metafisika, di balik fisik gitu. Senyumku padamu esensinya adalah, nah itu esensi namanya. Ya, macam-macam mungkin. Saya sebenarnya ingin menertawain kamu, atau saya sebenarnya basa-basi saja, atau saya sebenarnya sedang sinis padamu, atau macam-macam senyum. Nah, makna-makna dari senyum yang itu tidak tampak karena bentuk senyumnya atau sama, secara eksisten dia sama wujudnya, ya hanya mulutmu yang agak gerak dikit, agak melebar dikit, gigimu kelihatan separuh, kemudian nah itu kan eksistensi senyum. Cuma ada apa di balik senyum, itulah esensi, hakikat sesuatu. Islam adalah agama yang cinta damai. Nah, cinta damai itu biasanya eksistensinya, esensinya. Jadi hakikat yang ada di balik yang fisik. Zaman dulu para filosof juga begitu kan. Kebanyakan filosof-filosof klasik itu, apalagi yang punya pikiran monistik, dia mencari hakikat. Apa sih hakikatnya hidup ini? Apa sih hakikatnya alam semesta itu? Dan hakikat itu pasti tidak kamu temukan dengan perangkat indrawi, tidak bisa diakses oleh panca indramu. Maka mengejarnya harus pakai refleksi, harus pakai kontemplasi, harus pakai ya sebenarnya intinya apa ya. Nah, ngaji filsafat ini hakikatnya apa sih? Nah itu silakan kamu kejar sendiri. Itu esensi namanya. Istilah lain yang kadang-kadang kamu anggap sama padahal maknanya berbeda adalah substansi. Kalau esensi itu hakikat, kalau substansi itu wadah dari sifat-sifat, wadah, bahkan wadah dari esensi. Substansi ini gini, misalnya meja, kasih contoh. Meja ini esensinya adalah tempat naruh barang, substansinya adalah kayunya. Nah itu substansi namanya. Lawannya substansi, aksidensi. Aksidensi itu sifat-sifatnya. Warnanya agak coklat, agak hitam-hitam, nggak pernah dibersihin. Kemudian tingginya berapa, kemudian modelnya seperti apa, itu aksiden. Substansinya kayu, esensinya tempat untuk naruh barang. Kursi, substansinya kayu, esensinya tempat untuk duduk. Aksidennya ya warnanya yang putih. Dan eksistensinya dia tampil seperti ini di dalam ruang ini, di waktu ini, di depan publiknya kamu. Itu eksistensi. Eksis itu selalu dalam konteks ruang, waktu, dan publik. Jadi jangan dicampur-campur, ada bedanya. Jadi kadang-kadang kalau kamu kan sakarepmu, kalau lagi mood ngomong pakai istilah substansi, kalau lagi munculnya kata esensi ya kamu pakai esensi. Tapi beda. Esensi, kalau esensi itu fundamental structure-nya, namanya bahasanya, struktur fundamentalnya. Kalau substansi itu semacam, bisalah kamu sebut bahannya, bahan dasarnya, materi dasarnya, itu substansi. Kalau aksiden itu sifat-sifatnya. Aksiden itu bisa berubah-ubah. Kalau substansi, kalau tidak ada dia, tidak akan ada aksidensi dan tidak akan ada esensi. Kalau esensi itu sudah pemaknaan, hakikat, intinya, maksudnya. Nah itu esensi biasanya. Maunya apa sih? Nah itu esensi. Maksudnya apa sih? Biasanya esensi. Hakikatnya apa sih? Intinya apa sih? Itu esensi biasanya. Tapi kalau aslinya apa sih? Sumbernya apa sih? Dasarnya apa sih? Itu biasanya substansi. Kalau sifat-sifat ya warnanya, baunya, kemudian tingginya berapa, modelnya seperti apa, nah itu aksiden. Jadi nanti berarti dalam sesuatu
apapun sesuatu itu yang ada, selain dia real atau tidak, eksis atau tidak, bisa juga kamu pilah-pilah lagi mana aspek substansinya, mana aspek esensinya, mana aspek aksidennya. Jadi kamu bisa kalau bikin skripsi atau penelitian apapun, cermati variabel-variabel ini. Esensinya apa sih? Substansinya apa? Kemudian aksidennya apa? Kalau substansi itu biasanya variabel primernya, aksiden itu yang sekunder. Kalau esensi itu biasanya variabel maknanya. Nanti kamu paham sendiri kalau sudah praktek. Nah, di atas itu ada lagi, sebenarnya sama ini, cuma tak ambil dari Aristoteles. Kalau Aristoteles menyebutnya matter and form. Sama sebenarnya. Matter itu ya substansi tadi, materi, terjemahan letternya. Tapi yang jelas maksudnya matter itu jenis substansi tertentu. Kalau form itu bentuknya. Bentuk tidak sama dengan bangunannya. Maksudnya gini, lagi-lagi tak contohin meja. Meja ini meternya kayu, formnya meja. Bangun mejanya kayak apapun, meskipun kayak ini sama itu kan beda, tapi kan kita sebut sama-sama meja, meskipun bangunannya beda. Kenapa? Karena dia sama-sama punya form meja. Form itu asalnya dari mana? Kalau di Plato dari dunia ide. Tapi yang jelas kalau di Aristoteles ya dari pengalaman. Dari pengalaman kita menyimpulkan barang yang punya form seperti ini namanya meja. Tidak tahu konstruksi formnya dalam ide kita seperti apa, tapi yang jelas begitu ketemu yang seperti ini dan kawan-kawan, ada yang bentuknya bulat, ada yang pecah-pecah, ada yang kadang-kadang agak patah dikit, tapi tetap kita bisa menyebut ini meja. Kenapa? Karena ada form meja di kepala kita. Iya, kamu pakai tidur pun namanya tetap meja, tidak berubah jadi kasur. Kenapa? Ada form di situ. Ini gelas, meskipun nanti nggak dipakai, tiba-tiba tak mirip roda stres dipakai menanam bunga apa gitu di sini, misalnya cuma contoh, tetap kami sebut loh ini gelas, dia tidak akan berubah nama jadi pot. Gelas kok dipakai pot, paling tidak kamu ngomong gitu. Kenapa? Karena dia sudah punya form gelas. Nah, sebenarnya nanti menarik istilah-istilah tadi yang saya sebut di atas, substansi, esensi, aksiden, matter, form. Coba kamu tarik sambunganlah dengan makhluk yang namanya manusia. Manusia itu substansinya apa? Aksidennya apa? Esensinya apa? Matternya apa? Formnya apa? Ini yang diperdebatkan oleh para filosof ketika ngomong filsafat manusia. Ada yang materialistik, ada yang idealistik, dan lain-lain. Apapun itu coba kamu pilih. Nah, ontologis masuknya nanti ke sana. Alam itu substansinya apa, esensinya apa, aksidennya apa, matter formnya seperti apa. Ini variabel-variabel istilah-istilah yang di ontologis selalu dan sering muncul. Masing-masing tokoh punya kecenderungan sendiri sehingga muncul banyak sekali aliran. Nanti beberapa kita sebut di sini di belakang. Oke.